warahmatullahi wabarakatuh. Adik pun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Kota Alam, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SD 1 Kota Alam, salam bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita hadiahkan sholawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD 1 Kota Alam. Acara yang keempat adalah doa. Acara yang kelima adalah acara inti, yaitu desiminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yulianto SPDGR selaku calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2003 Kabupaten Lampung Utara. Acara yang keenam adalah penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri. Kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD 1 Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan kepada Ibu Dahlia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Ya pun. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara diseminisasi yang diselenggarakan oleh guru penggerak kita, itu Pak Julian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah sudi memberikan waktu, memberikan ruang untuk guru kita agar bisa berkembang lebih baik lagi. Maksud dari tujuan acara ini yaitu menularkan, menyebarluaskan yaitu ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang tentu saja bermuatan inovasi-inovasi terbaru yang didapatkan oleh calon guru penggerak ini. Jadi mudah-mudahan nanti ilmu yang disebarkan kepada kita bisa kita serap dengan baik dan juga bisa kita terapkan. Mudah-mudahan nanti setelah kita mendengarkan diseminasi ini, kita mutu daripada guru-guru nanti bisa menjadi lebih baik lagi. Hanya itu harapan saya. Saya kira hanya itu sambutan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam berucap, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara selanjutnya yaitu doa. Izinkan untuk saya memimpin doa sejahtera. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa ta'ala sambil ridho la ilaha illallahul hakimul karim subhanallah wa bihamdihi.
nas'aluka mujibati rahmatika wa hazaima mawalibati min kulubiyah wassalamata min kulli ismin la tadari dzamban illa ghafarta wa la hamdan illa qadaita wa la hajatan illa hiya laka ridan illa qadaita ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga ke depan kami mampu mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya nanti akan memberikan pendidikan yang menciptakan generasi muda yang tangguh, yang berkarakter, yang berbudi luhur, yang mampu bersaing di dunia. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara kelima adalah acara inti, yaitu demisionasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yulianto SPDGR, calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u. Terima kasih untuk pembawa acara setelah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi ini. Kemudian untuk Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, mengucapkan ribuan terima kasih atas izin yang telah diberikan, dan saya mohon izin untuk menyampaikan diseminasi ini. Kepada rekan-rekan sejawat, terima kasih telah menyempatkan waktunya, meninggalkan aktivitasnya untuk mengikuti acara ini. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya memberitahukan bahwa posisi saya di sini bukanlah saya yang paling pintar, bukanlah saya yang paling pandai. Jadi apapun yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak sekali informasi-informasi yang saya dapat. Kemudian informasi ini saya diseminasikan ke rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan esensi dari apa yang kita pelajari di siang hari ini ya. Mohon izin ya teman-teman ya. Baiklah, diseminasi budaya positif SD 1 Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Diseminasi tadi sudah saya paparkan ya, bahwa penyampaian informasi. Jadi sebelum jauh-jauh kita bahas tentang budaya positif ya, mungkin saya akan flashback dulu tentang cara belajar kita yang kita lakukan setiap hari di sekolah. Mungkin selama ini sangka kita, perasaan kita itu sudah, saya ini ngajar sudah bagus, saya ini sudah ngajar, buktinya anak sudah banyak yang jadi polisi. Namun alangkah baiknya kita memahami pembelajaran yang tepat untuk saat ini. Nah, di sini ada paradigma cara berpikir pembelajaran. Di sini proses pendidikan berorientasi pada pengajaran, di mana guru lebih menjadi pusat informasi. Benar nggak sahabat ini seperti itu? Benar nggak? Benar nggak? Ada yang salah. Jadi selama ini kita mengajar anak itu selalu guru yang menjadi pusat perhatian, guru yang menjadi sumber ilmu, guru yang kalau guru nggak datang ngajar pembelajaran selesai, ya nggak jalan, stay di tempat.
lumpur tembok. Nah, banyak istilahnya ya. Kemudian ada lagi berorientasi pada pendekatan klasikal. Jadi pandangan kita waktu mengajar itu klasikal itu satu kelas. Intinya klasikal itu bersifat umum, tidak bersifat khusus. Kemudian fokus pada kuantitas. Pandangan apa seperti itu sedikit demi sedikit ke depan diusahakan kita geser menuju ke pandangan yang baru. Ide, gagasan atau filosofinya Ki Hajar Dewantara itu Bapak pendidikan kita. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Apakah siswa-siswa kita yang kita ajarkan selama ini sudah merdeka dalam belajar? Kira-kira ini. Itu suatu pertanyaan yang menjadi pikiran untuk kita masukkan di dalam hati, kemudian kita rubah semua paradigma kuno tadi. Proses pendidikan yang berorientasi pada pembelajaran, di mana peserta didik menjadi sumber student sentris, ya. Dengan banyaknya sumber belajar alternatif yang bisa menggantikan fungsi dan peran guru berubah menjadi fasilitator. Jadi yang selama ini kita jadi pusat nih. Kita jadi pusat perhatian, kita balik posisinya. Kita yang menjadi fasilitator, anak-anak yang menjadi pusat belajarnya, subjek belajarnya ya. Selama ini mereka jadi objek, jadi bahan terus, diajar terus dengan materi, ya. Mereka silahkan belajar, kasih kebebasan. Bahan dan sumber belajar, jadi bukan hanya guru. Jadi anak-anak itu diberi kebebasan untuk belajar seperti tentang sumber belajar misalkan. Kita jangan berpacuan dengan buku yang disediakan oleh sekolah. Kemudian pembelajaran yang fleksibel, fleksibel itu jangan kaku. Coba saya tanya ke teman-teman ya. Taufik Hidayat, tahu Taufik Hidayat? Itu pemain bulu tangkis mengharumkan nama Indonesia, medali emas Athena. Tahu nggak nilai matematikanya berapa? Belum tentu dia matematikanya 9. Memang nggak tahu Bu, tapi belum tentu nilai 9. Bisa jadi nilainya 5. Jadi setiap orang itu mempunyai potensi masing-masing. Setiap anak itu berpotensi masing-masing. Kita itu berasal itu dari keanekaragaman latar belakang. Dari segi gen udah beda, dari segi suku sudah beda, dari segi makanan, dari segi status sosial udah lain. Jadi kita tidak bisa samakan pembelajaran yang mengikuti kebutuhan murid yang disesuaikan dengan karakter murid, disesuaikan dengan latar belakang murid. Nah, selama ini kita tidak memperhatikan itu. Ini pengetahuan anak-anak ini tidak bisa disamakan. Ketika kita belajar seni rupa, orang yang berjiwa seni mungkin dia pandai dalam gambarnya. Ketika orang yang tidak punya jiwa seni, mungkin dia hanya bisa membuat kalimat, narasi tentang apa yang dia pelajari. Pendekatan pembelajaran berpihak pada murid merupakan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan murid, bukan kesejahteraan guru. Kalau kesejahteraan guru yang mikirin pemerintah, jadi kita tak usah pusing-pusing kesejahteraan guru. Bagaimana dengan memberikan pembelajaran ataupun pendidikan yang mengakomodasikan kebutuhan mereka, kemampuan mereka yang dapat mengembangkan potensi mereka masing-masing. Yang punya potensi olahraga, genjot olahraganya. Dari segi seni, genjot seninya. Jadi itu ya intinya
pembelajaran sekarang itu mengutamakan kepentingan atau kebutuhan murid kita. Mudah-mudahan kita ke depan mampu mengimplementasikannya, mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita sehari-hari. Terus guru dan sekolah harus secara aktif berupaya. Di sini harus ada sinergi, kolaborasi antara guru, kepala sekolah, warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan murid. Ya, lingkungan belajar yang mengasihkan. Nah, salah satunya seperti ini nih. Ini sudah cara membuat situasi ya, suasana sudah agak senang, menyenangkan dikit. Belajar tidak hanya manusia saja, cumi-cumi masuk, lomba-lomba tidak, ubur-ubur aja belajar. Nah, itu ular listrik. Kalau nyetrum, pembelajaran harus kita setting sedemikian rupa untuk memfasilitasi, ibaratnya kita itu jadi asisten pribadinya murid. Apapun yang diinginkan murid, kita ikut. Lanjut tentang disiplin positif. Tak kasih pemantik dulu. Kalau ditanya apa sih maksudnya disiplin, Bu? Kalau kita berbicara tentang disiplin, berarti dalam isi kepala kita itu berpikir tentang apa? Peraturan. Oke, peraturan. Kalau sudah ada peraturan berarti mentaati. Taat itu sama dengan patuh, ya. Berarti siswa yang kita ambil kalimatnya, siswa yang berdisiplin ialah siswa yang taat, siswa yang patuh akan aturan. Dalam kalimat itu, siswa yang berdisiplin ialah siswa yang taat, siswa yang patuh akan aturan. Ada sedikit pengkerdilan arti di sini ya. Ada sedikit arti yang menyempit. Kalau kita taat terhadap aturan itu ada sedikit intervensi atau penekanan dari luar supaya kita ada paksaan dari luar. Padahal kita tarik awalnya, arti kata dari disiplin itu ialah tuh dari Socrates itu filsuf dari Yunani kuno dulu, bahwa disiplin itu artinya itu ialah belajar. Disiplin itu di situ ada proses belajar. Jadi, jikalau diartikan disiplin ialah harus taat, harus patuh terhadap suatu peraturan. Kita luruskan lagi artinya, bahwa disiplin itu bukan harus taat, tapi di situ adalah suatu kegiatan atau perbuatan manusia untuk belajar, ya, untuk belajar menjadi lebih positif, menjadi lebih baik. Coba bedakan dengan patuh terhadap peraturan dengan belajar menjadi lebih positif. Coba ditelaah, kan jauh bedanya. Setelah belajar menjadi positif di lingkungan yang positif, kedepannya akan menjadi budaya positif. Nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ini dicapai setiap individu, ya. Setiap individu itu pengen tujuan mulia itu tercapai. Bahkan cita-cita penjahat pun pengen masuk surga, ya kan? Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya. Universal itu luas, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tak memandang kamu dari suku apa, bahasa kamu apa, kamu kaya apa miskin. Jadi semua kebajikan itu berlaku untuk semua manusia. Setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Ya kan? Kerja tujuannya cari duit, belum tentu.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Tuh, motivasi intrinsik itu kesadaran lah, berasal dari dalam diri. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 unsur. Yang satu apa? Berakhlak mulia. Kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, inovatif, satu mandiri. Jadi di situ ya kita tarik kesimpulan bahwa disiplin itu ialah suatu proses belajar pada diri manusia untuk menjadi lebih positif pada lingkungan yang positif dan akan menjadi budaya positif. Di dalam kajian disiplin positif, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Model berpikir kolaborasi, ya. Realitas itu atau kebutuhan kita ini berbeda-beda. Nah, perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Manusia itu bertindak, berperilaku, bergerak. Itu ada 3 motivasi. Ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, terus untuk menghargai diri sendiri. Dari 3 motivasi ini, hal yang baik untuk kita kembangkan ialah motivasi yang timbul dari dalam diri, motivasi internal atau intrinsik. Ketika orang bisa berucap namun tidak bisa bergerak, berarti dia tidak menghargai diri sendiri. Itu ada sedikit cemilan, hanya sedikit untuk mengganjel perut. Ya, udah habis ya. Next ya. Nah, selama ini sering kita memberi hukuman kepada murid, sering kita memberikan penghargaan kepada murid. Coba diperhatikan ini. Selama ini kita dihukum oleh yang namanya penghargaan. Misalkan nih, anak ranking, misalkan kita kasih ranking, setelah itu kita kasih hadiah. Salah sebenarnya. Anak ranking 1, 2, 3, kita kasih hadiah. Nah, ribet. Nah, nanti ya. Itu kurang tepat. No. Sekarang ini, Ibu Rosidah punya anak SMA juara 1. Secara tidak sadar foto. Alhamdulillah anak saya ranking 1. Pertahanin ya nak, begitu dong di sosial media. Bener. Tapi ketika anak itu down, anak itu tidak dapat ranking, nanti lain bahasanya. Walaupun tidak diekspos, pasti dia ngomong, nak, mak kamu udah kerja siang malam, nak, bukannya kamu nambah pintar malah tambah goblok. Nah, secara tidak langsung ngasih reward itu beban bagi anak. Pressingnya lebih berat diterima anak ketika dia dapat reward. Kenapa? Dia berpikiran ketika saya nanti turun, reward saya hilang. Motivasinya sudah lain, Bu. Ya kan? Dari segi reward. Dan juga reward itu, hadiah itu hanya berlaku jangka pendek. Jangka pendek. Senangnya hanya sesaat itu aja. Hari ini ranking 1 diekspos, statusnya hilang sudah. Gak ada kisah lagi, ya kan? Gak berkenan, gak berkesan. Penghargaan itu menghukum, ya. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi kita nanti ketika sudah sering kasih penghargaan, contohnya gini, ada suatu artis, seorang artis yang menjadi duta Pancasila. Artis gak tahu Pancasila, jadi duta Pancasila, kan
konyol gitu loh. Penghargaan itu sering nggak tepat sasaran. Jadi selama ini penghargaan dikasih bukan nggak bagus, tapi efeknya itu menimbulkan nanti hal-hal yang kurang baik. Misalkan ini nih Bu Rohila, anaknya disuruh tertib, siapa yang tertib nanti dikasih permen. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali. Hari Rebo ya, hari Kamis Bu Rohila ada halangan, nggak masuk, nyuruh Ibu Ita. Bu Ita nggak tahu kebiasaannya Bu Rohila ngasih permen. Jadi pas waktu suruh baris anak-anak nggak tertib. Kenapa? Karena nggak ada pancingan permen. Nah itu adalah keseharian kita. Sebisa mungkin reward dihilangkan. No, ya. Apa untuk pengganti penghargaan? Reward tadi itu apa? Apapun jenis hukuman, dia tidak boleh. Kita geser hukuman dan penghargaan reward tadi menjadi di pojok sebelah kanan. Apresiasi. Apresiasi ini bersifat pribadi, privat, antara murid dengan murid. Ketika anak murid pintar, yang kita apresiasi bukan ini loh. Oh, tepuk tangan. Oh, bagus. Bukan kayak gitu apresiasi. Jadi anak kita ajak berdialog secara privat. Yang privat berarti you and me, kali ya, you and me, nah gitu. Jadi kita garis bawahi yang kita apresiasi itu bukan kamu pintar, kamu hebat, kamu ganteng, bukan. Yang kita apresiasi ya kemampuan yang menonjol di diri kita. Jadi kita tidak membatasi potensi anak, malah justru kita mengembangkan anak. Jadi ketika kita kulik potensinya, ceritakan kepada orang tua, kenapa nggak ada ranking seperti ini, ya. Salah satunya ialah untuk menghindari reward tadi. Kedua, untuk menghindari hal-hal kedepannya dari jiwa anak tadi. Kita kan menekan anak, pressing terhadap anak tadi. Sebelumnya ini kita berpikiran bahwa setiap kita ngasih reward, kita beri reward anak-anak tuh, sangka kita itu sudah masih motivasi ya. Wah ya, semakin semangat itu malah justru menjatuhkan mereka. Untuk hukuman no, nggak boleh. Konsekuensi yes, nggak apa-apa. Konsekuensi ini ialah sesuatu yang sudah kita sepakati, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya dengan guru dan murid. Anak yang disuruh membuat ide. Ketika kalian terlambat, apa yang konsekuensinya, apa yang harus kalian terima? Jadi semua itu dari anak. Biar mereka kalau semuanya berasal dari anak, kita enak nguliknya. Kamu dulu pernah buat kesepakatan nggak? Apa? Coba lihat. Ada yang di diri kamu, ada yang kurang nggak dengan kesepakatan itu? Kalau misalkan bajunya dikeluarin dulu, dia lihat sendiri loh. Oh iya Pak ya. Coba. Itu aja. Jadi anak mulai berpikir, diajak berpikir gitu. Tidak semena-mena, weh masukin baju kamu. Anak nggak berpikir itu. Jadi kemampuan pikiran itu nggak berkembang kalau udah kayak gitu. Cetak di situ aja. Setelah itu malah justru dijadi-jadiin, bener nggak? Ayo, woi masukin bajumu. Bodoh amat. Bener nggak? Ayo. Selama ini, ya Kak Bu Eli? Ya kan? Nah, kenapa? Karena dalam mengatasi masalah, mungkin kita masalah apa tindakan siswa yang kurang baik, kita kurang pas menempatkan posisi kita. Restitusi ini yang kita harapkan. Apa sih restitusi ini? Kita guru, kita ini ditarik untuk setiap mengatasi tindakan siswa yang tidak baik itu dengan menggunakan restitusi. Hal restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri, gitu, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan berkarakter yang lebih kuat. Nah, di situ menurut Gosen lagi itu tentang restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan.
Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi, rasa benci, rasa dendam antara murid yang melakukan kesalahan dengan kita itu akan hilang. Kemudian di situ ada tawaran, bukan dipaksa. Jadi ditawarin, anak murid itu ditawarin. Gimana sih solusinya supaya kamu gak terlambat lagi? Nah gitu loh. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak-anak itu melanggar sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak tercukupi. Contoh, anak suka ngerebut makanan, pasti ada ya. Apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Mungkinkah dia lapar? Mungkin. Iseng? Mungkin. Nah, dari kita mengetahui kebutuhan dasar tadi nanti kita akan bisa mencapai restitusi tadi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi membentuk, mengorganisasi karakter ya, yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Fokusnya pada solusi, mencari solusi, bukan fokus dengan memberi hukuman. Solusi, namanya solusi kan jalan keluar yang dipecahkan secara bersama-sama, bukan secara sendiri. Kalau sendiri namanya bukan solusi. Restitusi mengambilkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi orang yang telah salah, murid yang telah salah itu mau kembali ke kelompoknya itu nyaman, nggak ada bully-bulian gitu. Itu ada tabel identitas gagal dan identitas sukses. Makanya saya bilang tadi hukuman itu nol, gagal itu identitas gagal ya. Kemudian yang sukses, konsekuensi yes, restitusi yes. Boleh kita pakai restitusi, bisa kita bayar konsekuensi, tapi hukuman tolong dihindari sama sekali. Kita berkaca, kita flashback, bercermin dengan apa yang sudah kita kerjakan dari hari ini ke sono, ke belakang, bukan ke depan, ke belakang. Kira-kira hal apa, banyak atau tidak, sadar atau tidak sadar, kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan itu. Itu kita jadikan catatan ke depannya. Kita akan rubah sedikit demi sedikit. Itulah salah satu akar untuk menumbuhkan budaya positif tadi. Budaya positif pada dasarnya bukan berasal dari siswa, bukan berasal dari kepala sekolah, bukan berasal dari tetangga sebelah, bukan dari segala wadah, tapi dari guru. Budaya positif itu berakar, tumbuhnya dari benih-benih guru yang ditanam. Ya. Sedangkan kita di sini notabene ialah guru. Menurut pepatah Jawa itu digugu dan ditiru. Digugu itu dipercaya, ditiru itu patut diikuti dari segi tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan, tutur kata, etika dan lain-lain. Oke ya, hukuman no ya, konsekuensi yes, restitusi yes. Hukuman no untuk depan. Ya, hindarkan. Nah, seperti saya bilang tadi, orang melakukan sesuatu pelanggaran, orang melakukan sesuatu ketidaktepatan dalam bertindak, itu ada kebutuhan dasar manusia yang belum tercukupi. Sedangkan kebutuhan dasar pada manusia itu ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup. 2, kebutuhan penguasaan. 3, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Ya, kita kulik satu-satu ya. Nah, itu ada bulat. Kelihatan nggak sih? Mungkin kelihatan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Psikologis itu untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah juga, berkembang biak juga iya. Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Ada kebutuhan koneksi sosial.
Jadi kita hidup itu pengen disayang, pengen diperhatikan, pengen diajak komunikasi, diajak berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kebutuhan kasih sayang rasa manusia. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan. Saya loh, gitu ya. Saya ini pinter, jadi saya merasa pengen diakui. Saya ini kaya, saya ini pengen merasa diakui. Saya ini presiden, saya ini pengen diakui. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Semua manusia punya kesenangan. Ya, kesenangan itu bisa macam-macam. Bermain boleh, ya. Pokoknya tentang kesenangan itu kebutuhan. Terakhir kebutuhan kebebasan. Freedom. Jadi orang itu bebas, nggak mau diatur-atur, nggak mau dikekang, bagaikan buruh. Enak. Bu Rosida mau ke pasar, nggak boleh sama Pak Wilson. Nggak boleh. Ngambek nih. Masuk kamar, tutup itu jegar, tidurnya tengkurap, selesai. Lanjut. Keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita sudah mengimplementasikan di kelas kita masing-masing ya. Di sini keyakinan kelas. Yang nanti keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas. Diharapkan kepada teman-teman semua di setiap kelas kita membuat kesepakatan kelas kita, murid kita masing-masing. Mungkin kelas 1, kelas 2 kesepakatannya beda-beda. Kesepakatan kelas itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan. Nah, terus datang tepat waktu. Kalimat-kalimat di kesepakatan kelas itu kalimat-kalimat yang mudah dicerna oleh anak-anak ya. Jangan terlalu tinggi. Anak kelas 1 ditulisin disiplin waktu lah. Mungkin kalau anak kelas 1 buat kesepakatan kelasnya pakai media gambar ya. Misalkan membuang sampah pada tempatnya ada gambar orang buang sampah. Nih, barulah keterangan buang sampah pada tempatnya gitu. Kalimat-kalimat dalam kesepakatan kelas itu agak panjang. Ya, tapi jangan kita yang buat kesepakatan. Kita datang ke kelas, anak-anak ini kesepakatan kelas. Namanya bukan kesepakatan, aturan dari guru. Tapi kalau kesepakatan kelas, anak-anak dikasih kertas mereka suruh bimbingan tuliskan kesepakatan kelas kalian, tempelkan ke depan. Misalkan kan mereka punya ide atau gagasan lain beda-beda ya. Dari ide-ide itu kita kumpulkan jadi satu grade. Nah, kita simpulkan ada berapa kesepakatan kelas. Kemudian setelah itu kita komunikasikan kepada siswa nih. Ini kesepakatan kelas kita nih. Nah. Jadi setelah kita setujui bersama-sama. Setelah kita setujui bersama-sama, sebisa mungkin kita dokumentasikan, kita tempelkan di tembok. Biar setiap hari anak-anak itu melihat kesepakatan yang mereka buat sendiri. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, suruh baca. Kita nggak usah marah, nggak usah hukum. Di situ kesepakatan kelas nggak ada yang bunyinya ketika terlambat mengelilingi lapangan, nggak ada. Kalimat-kalimatnya harus positif, bahkan dilarang, nggak boleh itu aja nggak bisa. Harus dibuat positif. Dilarang makan, dilarang mengganggu teman, bahasanya dibuat positif. Saling menghormati dan menghargai. Setelah ditempel, setiap hari anak-anak terekam, lama-lama akan menjadi suatu kebiasaan. Ya. Setelah lama-lama menjadi kebiasaan, itu akan menjadi suatu keyakinan. Setelah jadi keyakinan, akan menjadi budaya. Beres. Jadi visi misi kita menciptakan siswa atau murid yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Itu mungkin kita hanya sedang menjentikan jari aja. Kalau sudah terbudaya, berdisiplin positif tadi. Semoga ya kita ke depannya bisa menanamkan keyakinan-keyakinan kelas yang akan bermuara ke disiplin budaya disiplin positif yang akhirnya akan membentuk murid-murid kita yang memiliki akhlak, karakter yang kuat dan berbudi
luhur ya. Terkadang kita ini mindsetnya lain, makanya saya tekankan dari sekarang seperti itu. Nah, posisi kontrol guru kita itu di dalam sekolah ada 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 pemantau, pembuat rasa bersalah, 3 pemantau, 4 teman, 5 yang kita harapkan nanti kita akan menjadi manajer. Kita diharapkan diposisikan diri menjadi manajer. Kita kulik satu-satu. Apa sih penghukum? Apa sih pembuat rasa bersalah? Apa sih pemantau? Dengan melihat video ya. Oke, yang pertama kita tes videonya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, verbal. Oke. Naren, sini kamu. Ya Bu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dari kita ada nggak yang masuk di teori penghukum? Nah ini bukan kita ngecek tapi kita bercermin saja ya. Kalau bisa jangan dipakai. No, kalau penghukum no ya. No. Lanjut, apa lagi yang kita tes sekarang? Pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ada tempat kita kayak gini? Ada. Jadi merasa bersalah ini kita bahasanya memang lembut, tapi secara nggak langsung membuat anak murid itu kayaknya salah terus. Lanjut sekarang tentang posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tapi lumayan posisi temannya, tapi tetap ada nilai negatifnya ya. Ya, guru itu anak murid tergantung. Ketika Bu Rohila posisi teman, nanti sama guru yang lain dia belum bisa memosisikan diri seperti Bu Rohila, ya. Lanjut. Memantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi ini kalau kita guru mungkin kurang tepat. Ini posisi terakhir, posisi manajer. Nanti bisa lihat perbedaannya dari 5 posisi kontrol tadi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, sekolah masuk yang mana ya? Maaf Bu, saya terlambat. Iya. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat ya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Lima posisi kontrol kita diharapkan untuk menjadi seorang manajer bagi siswa-siswa. Ya, kalau anak bertindak kurang baik, kita selesaikan dengan posisi kita sebagai posisi manajer. Nah, di sini ada tiga restitusi, langkah-langkah dalam melakukan proses restitusi atau mencari solusi atas perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa tadi. Menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kesalahan, dan terakhir bertanya tentang keyakinan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. David Iglesias. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat berkembang dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menentukan keyakinan. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak.
Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bisu deh Pak. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan benar. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat salah sesuatu yang bekerja. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Baik. Baik. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kita? 4. Kamu punya kerjaan kelas dan apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Mungkin ini bahasan terakhir tentang segitiga restitusi. Ya, kalau diusahakan untuk kedepannya ketika kita menghadapi murid-murid yang bermasalah, kita berposisi sebagai manajer dan sebisa mungkin kita menerapkan apa yang itu namanya segitiga restitusi tadi sudah ada contoh penerapannya, dan mudah-mudahan kita bisa konsisten melakukannya. Ke depan kita harapkan setelah mendapat informasi ini, setelah mendapatkan materi ini, kita bisa menerimanya. Setelah kita bisa menerima, kemudian kita pelajarinya. Setelah kita pelajari, kita bisa memprogramkan ke depan untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini dalam pembelajaran di kelas. Dan akhirnya siswa, kebutuhan siswa atau memerdekakan siswa itu bukan hanya omong kosong belaka, tapi bisa terwujud untuk kedepannya. Terutama di sekolahan kita SD Negeri 1 Kota Alam ya teman-teman. Kita ciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menyenangkan, yang menciptakan generasi yang berbudi luhur, inovatif, kreatif. Usai sudah diseminasi hari ini kita lakukan ya, dengan harapan ke depan banyak dan tanggung jawab di pundak kita mungkin semakin besar. Itulah gunanya kita berkolaboratif antar warga sekolah. Semoga hubungan erat akan terjalin di antara kita ya teman-teman. Tak lupa ketika saya ada berkata-kata ada kesalahan atau bahasa yang tidak mengenakan, ada kata yang sedikit menyakitkan hati, mungkin itu suatu kelemahan saya, yang pastinya tidak sengaja dan akan menimbulkan rasa maaf yang begitu dalam dari saya kepada teman-teman semua. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yulianto SPDGM yang telah memberikan informasi baru tentang budaya positif di sekolah. Setelah memperoleh informasi, ya semoga akan timbul kesadaran menerima dan memaparkan informasi tentang penerapan budaya positif di sekolah di kalangan warga SD 1 Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selesai sudah acara kita pada siang hari ini mengenai informasi budaya positif di sekolah. Ya. Sebelum menutup acara pada hari ini, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah SD 1 Kota Alam, kepada Bapak Yulianto. Saya ucapkan juga banyak terima kasih. Semoga ilmu yang diberikannya bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Andai kata dalam pembawaan acara saya ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Banyak ilmu dan manfaat yang kami dapati dari acara yang nantinya atau kedepannya ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan ini akan kami terapkan di pendidikan kami ya tentang budaya positif tersebut. Semoga dapat bermanfaat dan motivasi kami semua, khususnya rekan sejawat. Terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.